Segitu dengkinya orang Indonesia terhadap warga Bangladesh yang ada di Malaysia. Apa kalian itu merasa tersaingi ataupun kalian itu merasa tersingkirkan dari Malaysia? Dan apa salahnya orang mencari nafkah di negara Malaysia? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya itu pelik geng, saya itu heran, sangat-sangat heran dengan netizen Konoha tentang Malaysia geng. Kenapa netizen Konoha itu sebut Malaysia itu Malaides? Banyak sekali yang berkomentar di kolom komentar saya Malaides yang bermakna Malaysia Bangladesh. Sementara orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu banyak sangat geng, bahkan lebih dulu daripada Bangladesh. Kita sebagai orang Indonesia itu lebih dulu kerja di sana, itu semacam nenek kakek kita itu sudah bekerja di sana sebelum Bangladesh itu masuk atau bekerja di Malaysia geng. Dan harusnya kita ini bersyukur geng ya, karena nenek pak kita yang pernah bekerja ke Malaysia itu boleh mencukupi keluarganya karena bekerja di Malaysia. Tapi kenapa sampai saat ini orang Indonesia itu sebut Malaysia itu Malaides? Apakah ada rasa iri, rasa dengki, ataupun ada rasa dendam di dulunya? Nah, sekarang kita tengok reaksi orang Malaysia sendiri kalau beliau disebut negaranya itu Malaides. Macam mana reaksi atau respon dari beliau? Malaides ke Bangladesh ke biar, tak payah balas, tak payah saling adu domba. Saya ni di Indonesia sepurnama, tak guna duit Bapak Jokowi, tak guna duit Ibu Megawati. Saya rela keluarkan duit sendiri kerana saya tak rela lihat hubungan Malaysia Indonesia macam ni. Komen Malaides ni boleh diam tak? Bangladesh ada lebih 1 juta, Indonesia ada lebih 500,000 di Malaysia. Lebih kurang je dengan Bangladesh. Tapi ada kami menghina? Tidak, kerana kami terima kalian datang ke Malaysia sedang bekerja, cari sesuap nasi untuk keluarga, perbuatan yang mulia. Saya datang, saya bagi tahu warga Malaysia selalu puji Indonesia, kami menyambut baik Indonesia. Datanglah ke Malaysia. Saya cuci pula otak warga Malaysia. Cubalah ke Indonesia, warga mereka ramah, sambut baik orang Malaysia. Datanglah ke Indonesia. Arang habis, besi binasa. Mahu menyatukan, tapi di lantai saya sendiri, tengok di ruangan komen saya tu penuh. Masih ramai lagi Malaysia Indonesia bertelagah. Ada lagi dekat komen saya perangai macam ni, saya blok. Saya rasa orang yang cakap dan komentar macam itu hanyalah orang Indonesia sebagian yang dengki dengan Malaysia, ataupun dia orang itu pernah bekerja di Malaysia bertahun-tahun lalu pulang ke Indonesia tak membawa uang, sebab uangnya mungkin terlalu dihambur-hamburkan, berfoya-foya, atau mungkin dia orang itu masuk ke Malaysia secara ilegal akhirnya susah mendapatkan pekerjaan, atau bahkan mungkin dia orang itu merasa tersaingi dengan warga Bangladesh saat ini. Sementara tujuan kita ke luar negara, ke Malaysia, itu mencari nafkah, bukan mencari adu domba macam ini geng. Sudah beberapa tahun geng orang Indonesia itu berbuat macam ini, bahkan ke semua media ataupun konten kreator pasti merasakan hal macam ini apabila
pernah membahas tentang Indonesia dan Malaysia. Nah, saat ini untuk mencerahkan kalian semua, kenapa orang Indonesia itu berbuat macam itu kepada Malaysia, yang pada intinya pasti ada sejarahnya. Nah, dulu-dulunya dari nenek moyang kita itu sejarahnya itu bagaimana? Saya ada videonya, geng. Jom langsung kita simak saja videonya. Terlepas dari semua isu-isu negatif yang sering mendapat pro dan kontra tentang Malaysia, kita harus menerima fakta kalau dilihat dari sisi geografis maupun historisnya, negara kita dengan Malaysia saling terikat satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama video tentang negara Malaysia. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Malaysia adalah salah satu negara beriklim tropis, sama seperti negara-negara lain di Asia Tenggara. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 329.847 km persegi. Malaysia merupakan negara federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Negara ini dipimpin oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang Di-Pertuan Agong, yang dipilih dari penguasa turun-temurun dari 9 negara Melayu setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk pemerintahannya, negara Malaysia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini juga dikenal sebagai negara multi-etnis dan multi-budaya. Tetapi etnis atau bangsa Melayu menjadi bangsa terbesar dari populasi negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Malaysia. Akan tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas. Malaysia merupakan negara yang sangat dekat dengan Indonesia, di mana wilayah kedua negara ini hanya dipisahkan oleh Selat Malaka di wilayah bagian barat. Sedangkan wilayah bagian timur langsung berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Malaysia juga berbatasan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Brunei, Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Malaysia juga dikenal sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia dan pernah menjadi produsen timah terbesar di dunia. Saat ini pemerintah Malaysia juga mendorong untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui sektor pariwisata. Sejarah Malaysia. Jauh sebelum adanya negara Malaysia, kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan pada abad ke-10. Di antaranya adalah Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah. Ada juga Beruas dan Gangga Negara di Perak, serta Panpan di Kelantan. Antara abad ke-7 dan abad ke-13, sebagian besar Semenanjung Malaya bagian selatan adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 dan 14, Kerajaan Majapahit berhasil merebut atas bagian Semenanjung dan Kepulauan Melayu dari Sriwijaya. Pada abad ke-14, agama Islam mulai menyebar di kalangan orang Melayu. Permulaan abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan di bawah sebuah dinasti yang didirikan oleh Pangeran Kerajaan Sriwijaya, yaitu Pangeran Parameswara. Karena terdesak oleh penaklukan Majapahit, Parameswara beserta para pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Palembang hingga menemukan tempat yang kita kenal sebagai Malaka saat ini dan mendirikan kerajaannya di sana yang berlangsung lebih dari 1 abad. Pada tahun 1511, Malaka ditaklukkan oleh bangsa Portugis dan mendirikan koloninya di sana. Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar Riau, Sumatera dan meninggal di sana. Putra-putra Sultan Malaka terakhir mendirikan kesultanan di tempat lain, Kesultanan Perak di utara dan Kesultanan Johor di selatan. Setelah kejatuhan Malaka, konflik terjadi antara Portugis, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor untuk memperebutkan Malaka. Sampai akhirnya pada tahun 1641, perang berakhir ketika Belanda bersekutu dengan Kesultanan Johor dan wilayah Malaka diambil alih oleh Belanda. Pada tahun 1786, Britania Raya mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya dengan menyewa Pulau Pineng kepada perusahaan Hindia Timur Britania oleh Sultan Kedah.
Pada tahun 1824, Britania Raya menguasai Malaka setelah ditandatanganinya Traktat London atau Perjanjian Britania Belanda pada tahun 1824 yang membagi wilayah kepemilikan Nusantara kepada Britania dan Belanda, Malaya untuk Britania dan Indonesia untuk Belanda. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menyerbu dan berhasil menduduki wilayah Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura selama lebih dari 3 tahun. Selama masa ini, ketegangan antar etnis meningkat dan dukungan rakyat untuk merdeka mulai tumbuh. Dukungan rakyat untuk kemerdekaan mulai meningkat setelah Malaya dikuasai kembali oleh sekutu. Pasca perang, Britania berencana menyatukan pengelolaan Malaya di bawah koloni mahkota tunggal yang disebut Uni Malaya pada tahun 1946 yang terdiri dari semua kepemilikan Britania di Malaya dan mendapat penentangan dari suku Melayu yang melawan upaya pelemahan penguasa Melayu dan mengizinkan kewarganegaraan ganda kepada kaum imigran. Uni Malaya dibubarkan pada tahun 1948 dan diganti menjadi Federasi Malaya yang mengembalikan pemerintahan sendiri para penguasa negeri-negeri Malaya di bawah perlindungan Britania. Tetapi selama masa itu pemberontakan masih terus berlangsung di bawah kepemimpinan Partai Komunis Malaya sampai tahun 1960 yang dikenal dengan nama Darurat Malaya. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan koloni Britania Raya membentuk Malaysia. Tahun-tahun awal pembentukan Malaysia membawa ketegangan yang meningkat termasuk konflik dengan Indonesia karena dipandang pembentukan Malaysia melanggar isi dari Perjanjian Manila atau Manila Accord dan menganggap bahwa Malaysia hanyalah negara boneka dan hanya akan menambah kontrol Inggris pada kawasan kepulauan Melayu. Kemudian terjadilah konfrontasi Indonesia-Malaysia seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Setelah kita membahas sejarah tentang negara Malaysia, dan untuk menambah wawasan tentang negara ini, ada baiknya mari kita simak fakta-fakta tentang negara Malaysia. Berikut 7 fakta tentang Malaysia. Budaya Malaysia dikenal sebagai negara multi-etnis atau negara dengan banyak etnis atau bangsa. Tidak perlu heran jika kebudayaan Malaysia terkenal beragam. Karena pastinya setiap etnis yang mendiami wilayah di negara tersebut membawa budaya dan tradisi dari tempat nenek moyang mereka. Terpisah menjadi 2 pulau. Negara ini terdiri dari 2 daratan utama yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia. Keduanya dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Goa terbesar di dunia. Untuk kalian yang suka berpetualang dan menikmati keindahan alam, kalian pasti akan tertarik untuk melihat goa terbesar yang ada di Ruang Sarawak. Goa yang mempunyai panjang hampir mencapai 2 km ini dikatakan bisa memuat 5 baris dari 8 pesawat jet Boeing 747. Mempunyai jalan raya yang lebih panjang dari keliling bumi. Secara total, negara ini mempunyai jalan raya sepanjang 65.877 km dan mungkin akan bertambah. Sementara keliling bumi sekitar 40.075 km. Situs warisan dunia UNESCO. Malaysia mempunyai 4 situs warisan dunia yang ditunjuk oleh UNESCO, yaitu Taman Nasional Gunung Mulu, Taman Kinabalu, kota-kota bersejarah Malaka, dan situs warisan arkeologi Lembah Lenggong. Hukum cambuk. Hukum cambuk masih berlaku di negara Malaysia, walaupun tidak diberlakukan untuk semua warga negaranya. Karena di negara ini masih berlaku hukum syariat Islam, maka tidak heran jika pada pasal-pasal tertentu untuk pelaku pelanggaran dapat divonis dengan hukuman cambuk. Bendera Malaysia. Bendera negara Malaysia atau yang biasa disebut jalur gemilang dirancang oleh seorang arsitek. Muhammad Hamzah adalah seorang arsitek Departemen Pekerjaan Umum yang masih berusia 29 tahun ketika menciptakannya. Pada tahun 1963, dia memenangkan kontes yang diadakan untuk merancang bendera baru setelah Federasi Malaya menggantikan Uni Malaya. Demikian sedikit informasi tentang negara tetangga kita Malaysia.
salah satu negara di Kepulauan Melayu yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Tak payah saya jelaskan lagi sebab video tersebut itu sangatlah singkat dan sangatlah mudah apabila kita pahami, dan semoga semua yang menonton video ini boleh menambah wawasan, boleh menambah pengetahuan. Dan saran saya pada intinya, Indonesia dan Malaysia itu tak payahlah buat adu domba, tak payahlah gaduh-gaduh. Kita ini seagama, geng. Kita ini seagama, dari segi makanan ataupun kulinernya itu juga lebih kurang, adatnya itu juga lebih kurang, dan banyak sangat orang Indonesia yang terbantu dengan ekonomi Malaysia. Seperti contoh saya yang pernah bekerja di Malaysia, lalu boleh mencukupi keluarga saya, dan juga boleh menghidupi mak pak macam itu, orang tua, dan boleh mencukupi, bukan mencukupi, tapi boleh menuruti keinginan saya, bahkan di luar dari keinginan. Alhamdulillah semua itu juga bekerja ke Malaysia. Jadi tak payahlah buat merendah-rendahkan Malaysia, ini tak payah dengar. Kalau kalian itu teringin betul-betul Malaysia macam mana yang sesungguhnya, silahkan datang sendiri ke Malaysia, silahkan buktikan sendiri. Masalah biaya jangan takut, di Malaysia itu sangatlah murah sekali, geng. 1 juta itu sudah pulang pergi ke Malaysia. Kalian melancong, janji ikuti prosedur yang ada. Jadi udah ya, dari video ini semoga kita ini boleh merangkul antara Indonesia dan Malaysia, dan tak payahlah gaduh-gaduh lagi. Tak baik di Indonesia, di dunia hidupnya tak tenang, apalagi di akhirat. Oke, semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya gitu kan ya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.